awas. Aduh, bagaimana sih ya? Boleh capek-capek ya. Bapak dari pagi ngambil tutut, akhirnya habis. Aduh. Pak, apa nih? Hai guys, gue Agoy Mahendra. Keseharian gue mungkin lebih sering kalian lihat sebagai aktor di layar kaca. But today, gue dapat tantangan yang beda banget dari biasanya. Gue bakal nemenin dan ikut ngerasain langsung perjuangan seorang Pak Mariadi. Dia adalah seorang pencari tutut yang tetap gigih bekerja untuk keluarganya meski punya keterbatasan fisik. Untuk keluarganya meski punya keterbatasan fisik. Yo, what's good guys? Gue Agoy Mahendra dan hari ini gue lagi dapat challenge dari Antv nih. Gue harus sehari jadi pencari tutut. Gue bingung kan, padahal gue aja nggak tahu tutut itu apaan coba. Ini mungkin saatnya gue nyari tahu tutut itu apa dan gimana caranya dapetin tutut buat hari ini. Dan gue lagi nyari-nyari Bapak Mariadi namanya. Harusnya di tengah sawah ini tuh Bapak Mariadi tuh udah nyari tutut ya di jam segini. Tapi sampai sekarang aku belum ketemu sama Bapak Mariadi. Dari tadi aku lihat ini belakang semua ini kosong. Mungkin kalian bantu aku buat cari Bapak Mariadi ya. Let's go. Ibu, permisi. Ya. Mau nanya, yang biasa suka nyari tutut di sini mana ya Bu ya? Oh, Pak Mariadi, Pak Mariadi. Iya, Pak Mariadi itu. Itu Bu. Iya. Guys, ini serius Pak Mariadi yang itu? Bener? Bu, makasih banyak ya Bu ya. Iya. Mari. Mari. Hati-hati Bu. Pegang. Pelan-pelan. Yap. Hati-hati. Udah. Gue tuh udah searching dan nyari-nyari di daerah sekitaran sawah, tapi nggak ketemu juga sama Pak Mariadi. Sempat muter-muter, sempat kepanasan segala macem, sempat papasan juga sama warga sekitar, ada ibu-ibu. Gue nanya keberadaan Pak Mariadi di mana, ternyata dia nggak jauh dari tempat sawah gue berada. Dan akhirnya gue ketemu sama Pak Mariadi. Permisi. Iya. Bapak. Halo. Iya. Benar Bapak Mariadi? Iya. Oh, halo Pak. Kenalin, nama saya Agoy Mahendra. Iya. Saya dapat challenge nih dari Antv buat jadi pencari tutut buat hari ini. Kira-kira aku boleh nggak ya Pak untuk ngikutin kegiatan Bapak hari ini nyari tutut? Jangan nyarilah, belok tangannya, kotor. Ya nggak apa-apa Pak. Nggak Kan apa-apa. Ya, begitu dah. Kalau bantuin nggak boleh dah. Tapi jujur, aku belum tahu Pak tutut itu kayak gimana. Aku nggak tahu tutut. Ini. Apa? Oh ini tutut? Iya, modelnya ini. Guys, coba. Tuh, modelnya. Coba lihat. Tuh. Oh ini tuh kayak keong ya Pak ya? Ah, bukan keong. Oh, jadi? Tutut ini mah. Keong mah. Beda sama keong? Iya, beda. Siput gitu beda? Iya, ciput. Oh oke. Kalau keong gede. Ini agak kotor, sorry. Oke gini, ini yang dimakan dalamnya berarti ya Pak ya? Dalamnya. Aku belum pernah makan ini sebelumnya dan aku nggak tahu. Ini bisa dimakan tapi enggak? Nah, dimatengin dulu. Oh oke. Masih mentah ini. Nanti kalau udah mateng, Boleh. bentukannya kayak digoreng atau diapain sih Pak? Digoreng, rebus aja, ditaruhin bumbu. Oh oke. Nah, Menarik. iya. Jadi gimana nih cara nyari tutut? Aku boleh belajar nggak dari Bapak? Boleh dah kalau memang di situ mau mah. Temenin saya. Iya, nanti kotor. Nggak apa-apa, anak laki mah nggak takut kotor ya? Ya, iya, silakan dah kalau nggak apa-apa mah. Ayo, mari Pak. Ayo, ya. Ini ambil Bapak. Iya. Oh, oke. Oh, nanti pas sudah dapat kita masukin ke sini ya? Iya. Oke. Situ gue langsung jelasin tentang gue itu excited banget pengen menjadi pencari tutut selama 1 hari ini, dan Pak Mariadi juga dengan senang hati membolehkan gue untuk bergabung, dan akhirnya ya udah kita langsung nyari tutut sama-sama. Kita langsung nyari tututnya guys. Iya, pinggir-pinggiran. Di sini. Tapi kayu ganggu deh.
Terus akhirnya kita nyari tutut tuh. Kita nyari di pinggir-pinggiran apa segala macam. Sampai akhirnya Pak Mariadi ngomong kayak gini. Kita cari ke tengah yuk. Ayo, berdua ya hibur. Nyebur Ini nyari di tutupnya di sini, tengah. di tengah sini Pak. Iya. Enggak di pinggir-pinggir aja Pak. Maksudnya kita harus nyebur ke tengah sini Iya. buat nyari tututnya Pak. Iya, kalau mau dapat banyak harus ke tengah. Bagaimana? Aku tetap punya semangat untuk belajar ya Pak ya. Bukan aku nggak mau. Tapi teman-teman aku harus ganti celana dulu kayaknya. Oh iya. Pak, aku izin ganti celana sebentar. Iya. Habis itu aku bantuin Bapak kita cari Iya, iya. sampai dalam di sini. Iya dah. Jangan kabur, balik lagi. Iya Pak, aman. Gue di situ gua kaget, gue panik kan. Terus akhirnya sedikit bukan takut ya, lebih belum tahu medannya kayak gimana. Jadi gue masih pengen tahu kedalaman apa namanya. Misi Pak. Nemu kiong nih. Wah, udah ketemu banyak aja nih. Pak, aku udah siap nih Pak. Aku udah ganti Iya. celana, Iya. aku udah ready. Iya. Tinggal kita cari aja. Iya. Kita mulai dari pinggir dulu nih Pak. Iya. Ntar aku bantu ya Pak ya. Ayo dah, bantuin. Tekstur di bawah ini agak lembek gitu ya, lumpur kali. Oh iya, lumpur guys. Tiap hari kayak begini Pak. Iya. Wih, Dapat. ketemu nih satu nih. Tuh Pak, aku tuh berguna Pak. Iya. Aku bisa bantu Bapak. Iya dah. Padahal baru dapat satu doang ya. Turun deh. Kedua. Sekarang Pak. Iya. Ayo, siapa takut? Iya. Hati-hati Pak. Iya. Dalam ya? Iya. Oh iya, lumayan. Nih, sampai ke paha juga loh ini. Lumayan. Apa nih? Ada Ah, ini Ada. tutut bukan sih Pak? kiong. Oh beda. Yang ini nggak bisa. Ambil. Ambil. Iya. Pak, aku mau nanya deh Pak, biasanya ada trik khusus gitu nggak sih Pak buat nangkep keong atau tutut ini? Maksudnya kayak Bapak punya trik khusus buat dapetin tututnya nggak? Pakai umpan kah atau kita ngambil-ngambil gini doang? Sama tempat lagi. Ini kalau airnya kering ini banyak ini. Oh kalau airnya kering banyak? Iya. Ya, banjir ini. Ya lumpur. Tuh. Bapak sehari biasanya dapat berapa Pak? Hah? Dia hitungannya per kilo atau per Ya, satu? Kadang-kadang dapat seember ini kalau kalinya Seember kering. penuh? Iya, tinggal mumutin aja udah. Keren. Ya. Ya aku tadi baru dapat satu aja udah sombong ya Pak. Maaf ya Pak. Pak, apa nih? Wih. Apa itu apaan, Pak? Ular ya? Anak belut. Anak belut? Ya, Bukan ular, Pak? bukan. Anak belut, guys. Gue kirain ular. Gue panik. Ya, biasa kalau di sawah mah. Biasa ya, Pak ya? Iya, Aman ya? aman. Tapi bener nggak, Pak? Ini suka ada ular nggak di sini? Ada aja, tapi nggak ganggu, nggak Ada. ada. Berbisa nggak, Pak? Ya, lumayan. Lumayan. Iya. Demi Antv ya. Aduh ya ampun. Ini jujur ya, ini jalanan susah banget. Lumpurnya itu kayak dari tengah sini ke bawah nih lumpur semua nih tiap gua injek. Jadi susah banget buat jalan di sini guys. Iya. Bapak gokil, Pak Mariadi keren. Bisa terbiasa dengan Kalau medan seperti airnya ini. surut kering banyak ini. Mendingan tunggu surut aja kali ya Pak. Kalau nunggu surut Bapak nggak bisa jualan. Bapak nggak dapat uang. Ayo dah, rogoin deh. Iya Pak, kita cari sekarang Pak. Wah, ini total pendapatan aku hari ini nih. Nih Pak, aku dapat lumayan banyak nih Pak. Coba liatin Pak ke kamera Pak, berapa banyak kita dapat nih. Tuh. Iya, iya. Tuh. Tuh, liatin nih kamera nih. Tuh. Banyak banget loh guys. Masih banyak Pak. Buat pelajaran hari ini, nih kita tunjukin semua total panen kita hari ini Pak. Masukin Pak. Nih, kalian harus lihat nih kayak gimana. Awas.
Tuh, bagaimana sih ya? Aduh. Habis nih tutut jadi pada maur dah. Aduh Pak, maaf Pak. Aduh. Aku nggak sengaja, aku itu cuma mau nunjukin ke kamera. Boleh capek-capek ah. Bapak dari pagi ngambil tutut, akhirnya habis. Tuh, tinggal segitu kagak pisan. Pak, maaf Pak. Pak, aku minta maaf. Aku bakal tanggung jawab. Aku bakal ngambil lagi semua tutut yang ada di bawah sini. Ya, minta maaf Pak, diampura dah. Ya, ini salah aku. Aku terlalu excited tadi buat nunjukin ke kamera. Iya. Gue ngerasa bersalah banget. Terus kayak kamera dia sempat marah sama gue minta maaf. Gue ngerasa bersalah banget gara-gara kecerobohan gue. Dan Pak Maryadi sempat kecewa lah segala macam. Tapi gue berusaha buat bertanggung jawab. Gue tetap cari tututnya gimana caranya untuk ngumpulin segimana banyak yang awalnya kita dapetin bareng-bareng sebanyak itu tadi. Terus akhirnya ya udah, gue sendiri ngambil tututnya di bawah lagi tanpa Pak Maryadi. Gue suruh Pak Maryadi, it's okay, Bapak istirahat aja, ini kesalahan saya bakal ganti semua tututnya. Maksudnya gue ambil semua tututnya lagi biar kita bisa dagang buat Pak Maryadi. Oke. Nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Pak, ini aku udah berhasil dapetin. Ya udah. Segini banyak, Pak. itu cukup lah. Cukup ya Pak ya buat hari ini ya Pak ya? Iya cukup. Aku tetap minta maaf Pak, aku Iya, nggak akan ngulangi kesalahan, aku Nggak nggak bakal apa-apa, ceroboh ya. lagi. Iya, Ayo kita naik bareng-bareng Pak. Ayo. Ini lumpur emang susah guys, serius. Aduh. Aduh. Kenapa Pak kakinya Pak? Nah, bekas jatuh. Hah? Jatuh. Jatuh? Sorry Pak, aku bantu. Sebentar. Tadi tongkatnya mana? Tongkat. Sebentar, aku ambilin Pak. Ambil tongkat. Ya. Jadi ini tongkat Bapak? Tongkat saya nih. Aku kira ini cuma buat Nah, ngecek-ngecekin Bawa. tutut di... Ini yang. Iya Pak, maaf. Dari awal gue kira ini tuh kondisi fisik Pak Maryadi itu normal. Dan ternyata pas gue perhatiin itu jalan Pak Maryadi itu pincang. Pak, bentar Pak, bentar. Pak, ini kaki Bapak emang ada sakit Pak? Iya. Ini maaf Pak, kondisi fisik Bapak emang susah jalan kayak gini Pak? Tadinya nggak kayak gini, ini bekas jatuh. Bekas jatuh? Iya. Kecelakaan berarti? Iya. Oh. Yaudah, aku bantuin jalan aja ya Pak ya? Iya. Maaf. Hati-hati Pak. Oke, jadi ini tutut hasil tangkapan kita tadi dan sekarang kita mau masak. Iya. Jadi apa dulu Pak yang kita lakuin nih? Minyaknya udah panas nih. Bumbu dulu. Bumbu dulu kita masukin. Sini, bisa Pak? Bisa. Sini, mau pakai sendok? Enggak. Ini kasih taruh dulu. Airin dikit nih. Pakai air. Oke. Terus. Dah. Tututnya Sekarang sini. semuanya Pak? Iya. Jadi ini tadi tututnya udah digunting-gunting semua belakangnya kayak gini. Iya. Untuk disedot nanti dari Iya. belakang. Nah, gitu. Ini kita mau setengah dulu apa semuanya Pak? Itu semua aja. Semua aja? Iya. Nah, gitu dah. So, coba, aku mau coba oseng-oseng dong. Jadi nih, Bapak kalau jual satunya berapa Pak? Perbungkus atau? Perbungkus. Perbungkus? Iya. Satunya berapa? 5.000. Oh, 5.000. Iya. Ini segini bisa dapat berapa bungkus Pak? Nah, jadi 5 bungkus mah. Oke. Ini kita masukin daun salam sama sirih. Ini biar wangi ya Pak ya? Iya. Selain ini hari pertama gue tahu apa itu tutut, ini juga pertama kalinya gue masak tutut ini. Dan ngelihat langsung gimana cara bikin tutut dari Pak Maryadi langsung. Ini udah mulai wangi banget ini Pak. Iya, udah antek ini. Ini kan bisa buat 5 bungkus ya Pak ya? Iya. Satu bungkusnya 5.000. Iya. Kalau laku semua itu berarti 25.000 ya Pak? Iya. Total pendapatan Bapak. Nah, Pasti banyak yang beli. kalau lagi sepi ya nggak ada yang beli. Maaf ya Pak ya, aku mau nanya soal tadi yang pas kita di sawah yang Bapak Iya. sakit. Iya. Sakitnya udah lama Pak? Udah lama juga. Sekitar setahun?
Itu karena apa Pak? Boleh diceritain nggak? Ya awalnya mah dongkrong gitu. Dongkrong? Iya kayak gini nih. Ah. Jadi kayak ada apa tuh ngegeplak aja. Jatuh dari dudukan gitu Pak? Iya. Oh. Ada batu bawahnya. Terus Ngegelimpang saya tuh dekat rumah. kena tulang ekor. Iya ini. Biasa kalau sakit itu di bagian mana Pak? Ini. Di belakang. Oh sama tulang kering juga. Iya tulang kering. Tapi ini nyusahin Bapak untuk jualan dong ya? Nggak apa-apa. Apalagi buat nyari tutut di sawah kayak tadi tuh. Iya. Aku jujur udah ngerasain susah banget Pak. Ya walaupun aku awalnya sombong, tapi aku ngerasain kalau lumpur itu susah banget. Aku yang fisiknya normal aja susah gitu loh buat Iya. coba nyari ke dalam sana. Apalagi dengan kondisi fisik Bapak, tapi Bapak tetap mau dan berusaha untuk nyari tutut untuk. Tapi kalau lagi kering banyak tututnya itu. Iya. Banjir itu. Airnya. Kalau ini karena lagi banyak airnya ya. Tapi Bapak udah sempat berobat? Udah. Dari dokternya gimana? Ya begitu dah. Balik lagi. 5 kali balik begini aja. Oh nggak ada, Iya. belum ada titik terang. Iya. Ya kalau ke rumah sakit apa ketahuan uangnya saya nyarinya. Ada sedikit bakal beli beras. Oh makanya Bapak. Iya. Nggak ke Lagi di sakit rumahnya lagi. lagi sakit lagi. Ya Allah. Uangnya lebih baik buat makan daripada berobat. Ini kira-kira segini udah matang belum Pak? Coba jajalin satu aja, sedot. Oh masih panas banget ini loh Pak. Iya, satu aja ambil satu. Saya mau. Satu aja, satu. Isep. Ya, Makannya gimana Pak? Langsung itunya sama. itu sedot. Ini aku cobain ya Pak. Ya udah. Ya, keluar. Oh ini nyangkut. Ya. Ya, enak. Gue jujur ya, gue yang ada di otak gue tuh mungkin ekspektasi gue tuh terlalu tinggi. Gue takut rasanya amis lah, gue takut mungkin rasanya gak bisa diterima sama lidah gue apa segala macam. Tapi ternyata gak yang muntah. Fun fact, dulu tuh gue gak bisa makan udang gara-gara ya itu bau amis, gue gak bisa. Tapi ternyata pas gue nyobain tutut, gak semengerikan itu. Bisa gue nikmati ternyata. Kita bakal dagangin tututnya ke kampung berarti. Terus kita bungkusin dulu berarti ininya Iya. ya. Oke. Kita udah masukin 5 sendok ke dalam, ya tinggal diikat. Segini goceng nih. Ya. Masukin. Plastik lagi. Pak, Ya. beli Pak. Ini goceng satunya Pak 5.000-an. 5.000. Jadi, ya. Ini kan sama-sama petani. Iya, Sebelah katanya rame ini. rame. Ada kali buat kita. Coba nih enak ini kayaknya nih. Boleh coba. Ntar dulu kali Bang. Cobain. Ya, Kenapa malah minta gitu? Maksudnya buat apa? Lah bukannya udah dagang dah laku banyak, Bang? Bang, Coba. Bang, bisa jangan cobain gitu aja nggak Bang? Enggak. Enggak, lagian kita lagi syuting juga di sini Bang. Iya. Ya kan sama-sama Jadi kan gitu. ini kan rame nih ya, ke petani nih. Iya. Bapak Radi kan jalan Ciput kan rame nih. Iya. Ini kan kita kan teman-teman Iya. petani. Iya. Bagi-bagi lah. Sama-sama petani enggak ada Iya. apa itu. Ya tetap aja nggak boleh kayak gitu dong Bang. Ini namanya pungli juga Bang. Bisa dipidana loh kalau masalah pungli-pungli kayak begini. Enggak Iya. tahu, pokoknya minta kesadaran. Walaupun juga perlu makan, perlu enggak Bang, lapar. jangan dicemilin mulu Bang. Boleh, Jangan cemilin makanya- mulu, jangan kayak gitu mainnya Bang. Kalau kita ambil aja minta ada, satu, ini aja minta ya, satu, Pak. minta satu. Om Rade, Ya udah. kalau ada yang enggak ada, Ambil. benar ya? Gimana nih? Ikhlas ya. Kelas. Ya. Yang belum Ikhlas. berkah Pak ya. Kelas dah. Ayo. Berkah ya. Iya. Ini enggak maksa loh. Enggak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Yadi. Semoga dapat banyak berkah Pak ya. Iya. Kelas Ya. ini. Kelas ya Pak ya. Iya. Ya. Ya, Bang, jangan dong Bang. Ini kan buat jualan Pak. Nggak boleh Kan kayak yang begitu punya- dong Pak. Kan yang punya udah Udah ini, Pak. kasih, Pak. Bang. Gimana nih, terima Radi? kasih.
Udah kasih dah. Oh, kan. Nah, biar berkah. Iya. Dimakan sendiri, Pak. Iya. Nanti saya juga kan teman. Iya. Kemana-mana bareng. Kalau dapat dikit ya bagilah dikit. Iya. Kalau syukur banyak ya itu berkah. Iya. Ya, Iya. ikhlas Pak ya. Iya. Tuh Bang. Ya lah bang, ini aja dijual belum bang? Gimana ceritanya udah minta jatah kayak begini? Ya belum dapat duit tapi seenggaknya kan mentahnya dapat itunya yang barang. Petani kan kita. Masa Jadi kan lagi rame jualan cipu. Nggak, yaudah gini aja deh kalau nggak deh. mana? Ini kan bapak udah nyetujuin juga, kalau nggak gini, satu aja. Ya, biar kita tetap bisa dagang hari ini. Ya dua lah, dua. Paling kayak dua lah, dua bertiga. Apa nggak kamera? Ikut bantu dagang. Ada nggak buat kita? Kan kita orang Bawa sini. kamera bapak tuh. Tuh, kan banyak temannya. Banyak. Kayaknya banyak duit abang ini. Gue kirain dia mau beli, tapi ternyata dia malak Pak Mariadi. Mereka nggak punya hati apa? Dengan kondisi fisik Pak Mariadi kayak gitu, dia tetap berusaha buat jualan, tapi masih aja dipalakin. Gue kepalang emosi banget, sampai gue minta tolong sama kru kita untuk kusir itu bapak-bapak, karena itu udah mengganggu Pak Mariadi dan juga kegiatan kita banget. Sampai akhirnya bapak-bapak itu setuju untuk dikeluarin dari frame, dan masalah ini seharusnya nggak berlanjut begitu lama ya. Pak, ini sering kayak begini. Itu udah sering mereka minta kayak begini. Udah biasa. Kenapa diem aja sih, Pak? Udah, biarin aja dah. Ya nggak bisa kayak gitu dong, Pak. Itu kan namanya pungli, Pak. Pungutan liar. Bisa dipidana loh kayak begitu, Pak. Nggak apa-apa lah. Gitu banget kayak begini. Iya. Masih ada aja loh pungli di sini. Ikhlas sama udah dah. Ya udah, ini mungkin kita bakal lanjut lagi untuk nih, kita udah packing apa segala macam dari bungkus. Nih, kita tinggal jual aja. Ayo, Bang Radi. Iya deh. Ya. Pak, ini kita masih jauh sampai ke tempat Bapak biasa dagang. Sama dagang ono tempat tadi ono. Ini Kan panas, Pak. Kita ngadem dulu kali ya, Pak, di sini ya. Sini aja. Ayo, Ayo. duduk sini aja kali ya, Pak ya. Duduk sini aja. Dah, ngadem dah. Tuh, di batu. Ini sambil nunggu yang lain. Pak, duduk, Pak. Ayo. Ayo, mari. Pak, ini di tempat kayak begini yakin ada yang beli, Pak? Ada aja yang beli mah. Kita kudu sabar. Ini emang udah biasa, Pak? Iya. Bapak panas-panasan kayak begini, terus dagang di pinggir jalan kayak begini. Iya. Pernah ngerasa capek nggak sih, Pak? Emang capek aja. Tapi ya emang Bapak tetap harus dagang kan? Pak, ini kita nggak perlu teriakin gitu, Pak, biar ada yang beli. Teriak ini. Ini kali ya. Teriak ini. Tutut! Tutut, ayo dibeli, enak! Tutut! Ini belum ada yang lewat, Pak. Tutut, dibeli! Tutut, dibeli! Tutut! Ibu, tutut, Bu, dibeli, Bu. Beli. Ini kita masak sendiri, Bu. Iya. Ini saya mau beli tutut, Pak. Iya. 2, tapi saya bayar 1 ya. Saya uangnya nggak ada lagi. Bagaimana? Ini kan satunya 5 ribuan, Bu. Kalau Iya. 2 berarti 10 ribu, Bu. Tapi saya cuma punya uang bayarnya bisa 1. Maksud saya mau utang. Pak, anak saya banyak, Pak. Gitu. Bu, maaf, emang sebelumnya Ibu udah kenal sama bapaknya, udah biasa ngutang? Belum. Saya belum kenal. Tapi saya baru pindah di sini. Saya nggak ada yang biayain, saya janda. Anak saya banyak. Ntar kalau itu saya bayar. Bapak boleh, Pak? Iya. Terserah di sini dah. Ya, itu. Ya udah, nggak apa-apa. Ini Bu beli 2, tapi ntar jangan lupa buat dibayar ya, Bu. Iya, saya pasti bayar ya. Boleh? Jadi 5 ribu. Oh iya.
Mudah-mudahan Iya. biar dibalas sama Allah kebaikan Bapak ya. Semoga berkah ya Bu Makasih, Pak, ya. ya. Terima kasih. Tutut, dibeli. Tutut. Bang, tutut. Ya alhamdulillah kita udah laku satu nih Pak. Tutut. Tutut, beli. Harus sepi banget Pak. Nah, kalau malam. Tutut. Ayo. Tutut, dibeli. Apaan tuh? Tutut. Beli Bu, tutut ya Bu. Berapaan? Tunggu bentar ya. Satunya 5 ribuan Bu. Oh, ya mau satu. Ini Bu, maaf. 5 ribuan ya Bu. Waduh, Udah kembaliannya ambil aja. serius Bu, nggak apa-apa Bu? Iya, nggak apa-apa. Makasih banyak ya Bu ya, berkah ya Bu. Amin, makasih. Mari. Alhamdulillah dapat rezeki kita Pak. Nggak dapat kemana. Gak lama setelah dari itu ada ibu-ibu, ada satu ibu nih dia sambil nelpon, gue inget banget, dia tiba-tiba mampir mau beli tutut dan ini keajaibannya. Karma baik dan karma buruk, mungkin itu yang diterapin oleh Pak Mariadi. Karma baiknya adalah dengan dia memberikan utang kepada ibu yang tidak dikenal ini, tiba-tiba ada seorang ibu yang datang membeli tutut dengan uang Rp50.000 dan saat itu kita baru laku satu kan, nggak ada kembalian sama sekali. Tiba-tiba ibu itu ngomong, simpan aja kembaliannya. Terus itu langsung kaget, langsung shock kayak, wah ini kebaikan bisa datang secepat ini ya. Padahal Pak Mariadi cuma ngiklasin 5.000 dibalas oleh Allah 50.000. Keren banget menurut gue, keajaiban di depan mata kepala gue. Semoga rame hari ini masih banyak banget stok kita Pak. Belum dibeli. Tutut. Tutut, dibeli. Masih sepi banget, Pak. Tutut. Tutut, dibeli. Minta apa sih? Iya, Pak. Minta itu minta duit kayak buat beli nasi. Aduh, Pak, mohon maaf banget, Pak. Tapi ini dagangan kita masih banyak banget, Pak. Gitu Belum ya? laku. Iya. Jadi nggak ada pisan. Nggak ada, Pak. Apa kita beli buat makan aja buat dosi perut nih? Iya, kasih tutut satu itu. Serius, Pak? Iya, kasih kasihan. Ya udah kalau gitu tututnya aja ya, Pak ya. Boleh, Ini buat Bapak makan. Iya. Ini, Pak. Terima kasih banyak ya. Iya, Pak. Mari. Iya. Ini berjalan ya. Ya, siap. Jalan deh. Mari, Pak. Pak, jalan ya. Iya. Isi ya. Iya, Pak. Oh, baik banget ya, Pak ya. Tutut. Iya, Bu. Tutut, dibeli. Tutut. Abang tutut tuh. Beli yuk. Ayo beli. Makan. Ya, beli deh, di tutut ya. Pakai duit lu. Satunya 5.000. Iya. Mau beli Oke, berapa? beli dua ke. Ya. Beli 2. Ya, makasih. Iya. Alhamdulillah pelan-pelan udah mulai beli nih, Pak. Tutut. Ayo, pulang aja dah. Karena istri saya pengen minum obat. Tapi Pak, ini kita masih ada dagangan loh, Pak. 3 lagi. Bagiannya, bawa aja sana dah. Saya. Yaudah. Ayo, Pak. Ya, kita pulang, Pak. Iya. Udah. Wah, ini tapi nanti tututnya saya yang bayarin. Iya. Sisanya. Ayo, Pak. Pelan-pelan. Sampai sore, dagangannya mulai habis, sisa tinggal 3. Pak Mariadi tiba-tiba ngomong ke gue, minta pulang ke rumah. Pak Mariadi bilang, itu udah jadwal istrinya untuk minum obat. Dan Pak Mariadi pengen buru-buru pulang untuk merawat istrinya. Di situ gue, yaudah, ayo kita pulang, Pak. Dan dagangan yang 3 tadi akhirnya gue yang beli. Di mananya rumah Bapak? Situ. Oh, udah deket, Pak. Ayo. Sakit nggak Pak jalannya, Pak? Ya, biasa aja dah. Pak. Masuk ke sana.
Sini Pak. Sini. Yang ini rumah Bapak. Ya. Inilah rumah Pak Mariadi, sebuah gubuk sederhana yang terbuat dari papan triplek seadanya. Atapnya bocor, dindingnya rapuh, dan nyaris tak ada ruang untuk bergerak leluasa. Namun dari tempat kecil inilah Pak Mariadi dan keluarganya mencoba bertahan dengan harapan dan doa yang tak pernah putus. Ayo masuk. Assalamualaikum. Misi. Ibu. Assalamualaikum. Ibu. Pak. Ini kondisi ibu kenapa Pak? Ya, bekas ditabrak motor. Tabrak motor? Iya. Cari. Udah lama ibu kena? Ada 2 bulan mah. Pak, jalan 2 bulan. Udah 2 bulan. Udah 2 bulan. Udah jalan 2 bulan? Tabrak lari. Tahu kemana orangnya ya? Enggak. Berarti sekarang kondisinya Ini? lagi pengobatan? Iya. Iya. Masih. Berobat jalan kadang. Tadinya saya di situ di yayasan tukang patah ya. 2 bulan, 20 hari. Terus sampai kemarin udah ada 2 bulan lebih. Jadi Dia berobat jalan kadang. Jadi buat jalan terus mak. Kalau boleh tahu kejadiannya kemarin kayak gimana ya Bu? Kejadiannya 2 bulan lalu itu? situ di depan. Di depan? Depan Iya. material tuh. Hah? Terus? Emang kan mau ke warung, udah nyebrang. Tahu itu ya Allah mah tahu udah. Bilukan itu kemari itu. Belum tuh. Motor dari sana tuh. Buat tadi. Malam kejadian malam minggu pisan. Nggak ada yang tahu tuh. Pas yang nemuin tuh ponakan pisan. Aduh, ada orang tabrakan. Emang nggak denger tabrakan. Udah ngegelepak, mau udah ngomong ini mah udah nggak ngeliat apa-apa. Kita gini, kita tambah buta. Allah. Gini amat tuh anak ya nabrak nenek teganya tinggal kabur. Ingat makasih tuh ya. Bawa ke sana dibawa ke KI gitu. Enggak tahu ponakan saya ada. Ponakan adik di depan rumah dia. Ya mau jam 11 ya. Namanya udah sepi. Nggak tahu udah di rumah sakit dari sono. Udah mandi darah. Buangin pakaian kayak. Pak Mara, ini udah mancar, tahu mancar kayak pancoran dia. Ser kali itu bukan darah emak. Hati di sini 3. Patahnya mah udah remek kata Pak Haji ya. Sampai sana udah kerasa sakit, disentik darah yang mancar ada sebabnya ya. Dikeluarin sama Pak Haji. Pak Haji tuh yang anin yayasan. Pas besar mata dikate lagi, terus langsung mampet. Langsung baru diobatin, diurut. Emang udah kayak ayam digotong sana gotong sini mata pakaian dibukain sama Pak Abang kelebas udara. Ayo. Tapi sekarang kondisi ibu udah mendingan. Masih pengen sholatnya susah. Jadi sehari-hari udah lama 2 bulan ya. Enggak ngapa-ngapain begini sehari-hari kan. Berarti ibu? Berarti Anak mantu saya pada dia 8 pagi mandi susah. Mandi nggak boleh kena air itu mandi. Jadi lap pakai air panas kalau pagi. Harusnya mah ya habis dilap jalan-jalan ya. Ya gitu lah. Ini nggak bisa bangun. Sehari-hari begini, ibaratnya baca angin ke pipis ya. Nggak betah mak. semoga ibu cepat sembuh ya Bu ya. Ibu yang sabar. Saya nggak enak, Maya. Sabar Ibu. Gue emang lagi susah. Emang usaha ngambil aki-aki, emang jual bakar rohni ya. Emang berhasil 20.000. Ya, peduli mama. Ibu cepat sehat ya Bu ya. Bapak mungkin gimana perasaannya Pak?
Sakit aja ini kaki saya. Perasaan mama masalah sakit, penting tulang dagang buat nafkahin emak. Ya emang 20.000 udah alhamdulillah. Mau diterima ya emang milik emak segitu ya. 25.000, 15.000 paling ngasih. Yang banyak ya paling beli air doang. Bapak sayang sama ibu. Sayang ya Pak ya. Dimanapun juga Bapak berusaha juga buat ibu, Bu. Penting tulang buat ibu. Doain mah ya ibu bersembuh daripada ini lama lama. Ya, kata nanti selama 2 bulan ibu makan nasi abad timun doang. Apa aja yang gak boleh dulu pantang biar cepat kering. Gak boleh makan yang sembarangan ya? Iya, gak boleh makan sembarangan. Tiap hari nangis, kejar. Sakit, Bu? Sakit? Kakinya sakit? Gue kayak nggak tega aja ngelihat pemandangan yang gue lihat di depan mata kepala gue. Ibu itu cerita sama gue dia udah dibawa ke dukun patah tulang, tapi belum juga menemukan titik terang. Kakinya masih cedera lumayan parah dan sulit sekali untuk si ibu untuk jalan, untuk beraktivitas seperti biasa. Ibu di situ sangat sedih sampai meneteskan air mata beliau. Dia ngerasa terpukul banget dengan kejadian yang menimpa dia. Ini kejadian udah 2 bulan yang lalu, by the way. Dan selama 2 bulan ini si ibu itu selalu meringis kesakitan setiap malam. Bukan setiap malam, setiap menit, setiap jam. Karena sakit itu sakit banget, kata si ibu. Setiap dia mau buang air kecil, kesusahan. Coba kalian bayangin kalau kondisi itu ada di kalian atau di ibu kalian. Apa yang akan kalian rasa? Astagfirullahaladzim. Gua... Astagfirullah. Teman-teman, gue cuma pengen nyampein sama kalian, sayang ibu kalian. Kalau ibu kalian masih ada, sayangin orang tua kalian, bapak kalian. Gue kebayang kalau seandainya hal ini terjadi gitu sama gue. Alhamdulillah gue masih tergolong orang yang beruntung. Gue nggak kena musibah seperti ini, alhamdulillah. Tapi di sisi lain gue iba banget sama Bu Ima, sama Pak, sama si Bapak. Gue berharap banget semoga kedepannya Ibu sama Bapak bisa dapat pengobatan yang layak dan Ibu bisa cepat sembuh sesegera mungkin. Amin. Duduk, Pak. Ya. Saya mau ke musola. Mau ngapain, Pak? Musola? Ya, sekalian sholat. Di rumah sempit, jadi tidur di musola. Di rumah banyak cucu, apa sempit tempatnya. Saya ikut Bapak. Kita tidur di musola berarti buat malam ini. Hah, boleh. Ayo Pak, kita langsung musola. Ayo. Abah ngapain di sini? Gue Abah udah pergi ke musola. Belum, baru mau pergi nih. Abang siapanya ya? Saya anak ya, Pak. Gara-gara Abah, emak kecelakaan. Kenapa dibiarin malam-malam jam 11 pergi keluyuran beli obat? Kenapa nggak harus Abah? Kagak tahu dia pergi beli obat, kagak tahu. Abah pergi aja biar emak, anak-anak yang urus. Iya. Ya udah Bang, gak usah ribut-ribut. Ini kita langsung jalan ke musola ya Bang. Mari. Ayo Pak.
Situ gue jujur bingung, gue nggak tahu gue harus apa. Gue pengen banget belain Pak Mariadi, tapi gue orang luar men. Gue bukan bagian dari keluarga Pak Mariadi gitu loh. Gue bingung banget sampai akhirnya pikiran gue waktu itu adalah udah cepet-cepet cabut aja dari sini daripada Pak Mariadi makin dimarah-marahin lagi sama anaknya. Oh jadi ini musolanya Pak? Udah nyampe. Pelan-pelan Pak. Udah. Ntar kita tidur di sini berarti? Di mananya Pak? Ini kita ngapain dulu nih sebelum kita tidur Pak? Kita beres-beres dulu dah. Ya. Oke. Disapu paling apa ya? Iya. Ntar tidurnya di sini atau di dalam? Di dalam ya. Oke. Dimulai dari mana? Kita nyapu? Nah sapunya ambil. Oh, oke. Berarti kita beres-beres dulu, Pak. Iya, iya. Inilah Bapak bantuin. Enggak usah. Bapak duduk aja. Oh, iya. Hari ini yang bersihin aku. Iya deh. Tenang aja. Iya. Oh, Bapak duduk aja, Pak. Gue sapu-sapuin musolanya dari bagian luarnya sampai gue sapu-sapu ke dalam juga. Bahkan sempet gue lihat ternyata di di dekat tempat imam, di bagian atasnya itu dekat asbes itu ada beberapa sarang laba-laba begitu. Tuh gue bersih-bersihin juga atasnya. Terus sekalian gak lupa gue pel juga bagian luar dan juga dalamnya. Dan singkat cerita kelar. Bersih semua musolanya dan gue balik lagi ke Pak Mariadi dengan perasaan bangga banget. Pak, aduh, alhamdulillah semuanya udah kelar, nyapu udah, ngepel udah, terus sarang laba-laba udah diberesin, pokoknya udah kelar semuanya, udah bersih. Capek banget ya Pak ya. Udah cuma begini-begini doang loh, nyapu, ngepel. Berasa juga. Siapa Pak? Oh. Mau sholat kali mah. Mau sholat? Iya itu masuk ke dalam. Mau sholat kok kayak nyari barang gitu Pak? Tahu. Pak, niat dompet saya nggak sini Pak tadi? Hah? Nah soal tadi cuma Bapak aja sendirian di sini tadi. Enggak, saya dari tadi udah beresin semuanya, udah nyapu, ngepel, nggak ada apa-apa Pak di dalam kosong. Iya. Ya cuma Bapak ini aja sih tadi cuma satu sendirian, nggak ada orang lain. Dalam saya. Saya kehilangan dompet di dalam Pak. Iya nggak tahu. Sabar Pak, maksudnya jangan nunggu dulu, siapa tahu Bapak teledor, kelupaan di rumah, terus Bapak nyangkanya dibawa ke musola. Takutnya jadi fitnah Pak. Bagian saya miskin kan saya belum pernah nyuri dompet. Bapak gimana sih ini? Aduh, Bapak mah jadi marbot, mana dasar mabot gak ini sih nggak berguna Bapak tuh. Nggak tahu. Padahal kan emang nggak ada Pak, saya tadi udah cek kok dompetnya nggak ada Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Pak ya. Ada aja orang siapa tahu dia tuh ketinggalan kayaknya Pak. Nggak mungkin ketinggalan sini. Saya udah cek kok dari kos. Gue lagi siap-siap buat rebahan karena badan gue udah pegel banget. Tiba-tiba gue dengar ada berisik-berisik gitu dari luar. Tiba-tiba ada suara dua orang lagi kayak ngobrol, nadanya agak kenceng. Gue kepo, gue langsung keluar, gue buka pintu masjid, gue ngeliat keluar, bener ternyata ada Pak Mariadi. Pak, ini kan ada semen nganggur Pak, boleh saya bayarin nggak? Kagak boleh, Iya, punya masjid. Kan kalau malam begini kan saya ke material nggak ada nih Pak, pada tutup. Punya masjid nggak boleh dijual. Iya, saya kan butuh nih Pak, karena kan bagian kamar mandi saya kan bocor nih. Nggak boleh, haram. Sedikit nih, saya bayarin 3 kilo 30.000 sama saya. Nggak bisa itu. Allah Kalau nggak malam ini ditambel, istri anak saya nggak bisa mandi Pak buat besok pagi. Allah ngeliatin, jangan. Nggak boleh. Bapak kan sebagai penunggu sini ya kan,
Ya kan, ini saya bayarin nih 3 kilo sesuai bisa, dengan di. Bapak gimana sih Pak? Cuma sebagai merabot aja, kan saya bayarin. Saya nggak minta cuma-cuma Pak di sini. Karena kan saya lagi butuh. Kenapa Pak? Jadi gini, Mas. Saya kan butuh semen nih, ya kan? Karena kan kamar mandi saya bocor nih, ya kan? Kalau nggak ditambal sekarang, anak istri saya besok takutnya nggak bisa mandi. Jadi semen kan nganggur nih, saya bayarin 30.000. Itu sesuai dengan kalau saya ke material kan nggak ada nih, material udah pada tutup. Jangan. Saya takut sama Allah. Bapak pelit amat sih Pak. Bukan pelit. Kan Bapak bisa beli lagi, bisa ngomong. Ya udah, Pak, bapaknya kan nggak mau, mungkin ya bisa dicari tempat lain dulu aja Pak, buat Kalau sementara. tempat lain kan kemungkinan nggak ada, Bang, karena kan material sudah pada tutup gitu kan. Sedangkan saya hari ini malam ini harus nambel kamar mandi saya gitu. Takutnya besok anak istri saya nggak bisa mandi gitu. Nggak mau saya ngejual begituan, nggak mau. Mohon maaf, ini bapaknya nggak mau, takutnya kenapa gitu loh Pak. Kan bisa ngobrol gitu kan, nggak mau dibayarin ini gitu kan. Kita kan juga kan bukan cuma-cuma gitu kan. Saya kan ngebayarin nih gitu kan, 3 kilo gitu kan. Kalau nggak bisa dijual punya masjid, ntar dia nanyain, saya tanggung jawab. Ya udah. Ya udahlah kalau emang begitu mah Pak. Iya. Udah bagian ini. Ya udah yuk Pak, kita istirahat dulu aja Pak, udah malam juga. Ayo, mari. Kita istirahat. Di sini Bapak biasa tidur. Ayo. Tinggal rebahan aja ya. Capek. Tinggal tidur, terus kita istirahat. Biar besok semangat lagi ya Pak ya. Ya Pak, kita tinggal tidur. Bisa Pak? Kurang ke depan kali Pak. Ayo, bangun. Woi, salat tahajud. Tiba-tiba gue dibangunin, gue kaget. Gue ngeliat tiba-tiba ada Pak Mariadi sebelah gue. Dia bangunin gue, dia ngomong, ayo buruan sholat tahajud. Gue panik, gue kaget. Jam berapa ini? Gue masih ngetuk banget, gue capek banget badannya. Soalnya gue ngeliat ke jam di handphone gue, itu udah jam 2:30 pagi. Gue masih capek banget, tapi kayak, yaudah deh, ayo kita sholat tahajud. Gue mengiyakan, gue taruh handphonenya, kita jalan, keluar, kita ke tempat ambil air wudhu, kita ambil air wudhu bareng, dengan kondisi gue yang ngantuk-ngantukan ya. Setelah kita sholat tahajud bareng-bareng, dan selesai sholat tahajud gue salim Pak Mariadi. Situ gue masih ngantuk-ngantukan lah, masih uring-uringan banget, gue masih setengah sadar mungkin kesadaran gue. Tapi gue tetap enjoy the moment, karena momen-momen kayak gini mungkin gak sering gue alamin kalau seandainya gue tinggal sendiri. Coba. Ya. Oke. Ini kita balik ke rumah dulu Pak. Ini kan sekalian aku pengen pulang. Iya. Di rumah udah aman kan ya kalau jam segini ya? Aman. Anak-anak udah berangkat kerja kan Pak? Udah. Takutnya maksudnya kayak takut kejadian kayak semalam ada yang marah-marah lagi. Iya. Ya udah, ini kita sekalian jalan, kita balik ke rumah. Aku sekalian pengen pamitan sama ibu. Iya. Sama bapak juga. Oh iya. Ayo. Mau ke sana lagi? Iya, kita ke rumah. Iya. Gue udah siap-siap untuk pulang ke Jakarta. Gue udah
ngerasa cukup dengan semua aktivitas yang gue jalanin di hari sebelumnya. Tapi gue tetap dengan was-was ya, maksudnya gue tanya ke Pak Mariadi di rumahnya ini udah aman apa enggak. Karena gue takut tiba-tiba anaknya masih ada di rumahnya, Pak Mariadi takutnya diusir lagi dari rumahnya. Pak Mariadi bilang di jam segitu udah aman, anaknya nggak ada, jadi kita bisa pulang ke rumah untuk melihat kondisi ibu. Dan juga sekalian gue pengen pamit sama ibu dan juga ke Pak Mariadi. Ya, duduk Pak. Wah, alhamdulillah. Udah balik lagi. Mungkin gue pengen nyampein kepada pemirsa di rumah, gue seneng banget ada di sini. Setelah dari kemarin udah nginep juga sama Bapak, sampai hari ini kita udah melalui banyak hal, mulai dari pengalaman pertama gue buat ngambil tutut, buat nyebur ke dalam kali tadi, terus dagang tutut, terus juga sama Bapak kita ngadepin asam garamnya ya, walaupun yang gue rasain itu cuma sedikit banget daripada yang Bapak rasain, tapi gue banyak banget dapat pelajaran di sini bahwasanya ya hidup itu nggak semudah itu teman-teman. Tentang pengorbanan, tentang kerja keras, banyak banget yang gue ambil di sini, terutama sama ibu. Ibu udah berjuang keras melawan rasa sakit dengan kaki ibu yang sampai sekarang belum juga sembuh. Kita doain sama-sama semoga kaki ibu juga cepat sembuh, juga penyakit Bapak di kakinya semoga cepat sembuh, Pak. Semoga kedepannya bisa ada titik terang buat Bapak sama Ibu. Semoga cepat sembuh untuk Bapak Ibu dua-dua. Dan mungkin aku pengen ngasih sedikit souvenir buat Bapak sama Ibu. Mungkin nggak seberapa dan kecil, ini dari aku dan juga tim Antv. Kita pengen ngasih bantuan untuk Bapak sama Ibu. Semoga bisa membantu ya Bapak sama Ibu buat biaya pengobatan, buat di rumah, buat sehari-hari. Semoga bisa membantu. Ya amin, amin, amin. Makasih banget. Aku sekalian pengen pamit nanti. Aku harus balik ke Jakarta karena masih ada kerjaan lagi. Jakarta ya namanya. Cuma Jakarta. Iya. Jadi ini ada tongkat 2 buah untuk Bapak sama Ibu. Ini untuk Bapak. Bapak kan susah jalan, kakinya juga sakit. Dan ini ada tongkat buat Ibu, semoga bisa digunakan. Ini Ibu kan masih dalam tahap penyembuhan, semoga nanti pas Ibu udah sembuh, tongkatnya bisa berguna, bisa dipakai sama Ibunya untuk jalan, gitu. Ya makasih banyak ya Allah. Dan ada satu lagi dari aku dan juga tim Antv, kita ada sejumlah uang tunai untuk pengobatan Bapak sama Ibu. Semoga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga bisa membantu untuk Bapak sama Ibu. Tolong diterima ya Ibu. Insyaallah. Ya Allah. Terima ya Pak. Ibu. Sehat-sehat ya Ibu. Cepat sembuh. Sehat selalu. Ayo banyak saya. Ayo yang bantu Gama jauh-jauh. Iya Bu. Cepat sembuh ya Bu ya. Pak, cepat sembuh. Iya, makasih ya. Sehat selalu. Semoga Bapak bisa laris dagangannya. Semoga Bapak bisa bantu Ibu, bisa jagain Ibu, bisa menginspirasi anak Bapak juga. Kerja keras Bapak pasti akan dibayar tuntas. Iya. Insyaallah. Bapak udah kerja keras buat Ibu. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Iya. Amin. Ya Rabb. Kasih banyak ya Iya Ibu. Aku izin sekalian pamit mau balik ke Jakarta. Sehat-sehat ya Bu. Aku izin pamit juga ya Pak ya. Iya. Mari. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya, biar sehat. Amin. Ya Allah, biar selamat di jalanan. Amin, Ibu. Biar Terima banyak kasih banyak. rezekinya lebih-lebihan dari Indonesia. Amin. Ya teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan kita selama 2 hari ini. Semoga bisa menginspirasi, semoga juga kalian bisa mengambil pesan positif dari kegiatan kita yang udah kita lalui sampai saat ini. Terima kasih banyak.
Bye.